Kali ini kita akan ngebahas tentang pintu-pintu rezeki bersama Pak Ustadz Supri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi terima kasih udah datang ke podcast ini ya. Karena di sini kita mau ngebahas tentang sebenarnya tentang bisnis Pak Ustadz. Cuman karena edisi Ramadan, jadi kita mau ngebahasnya fikih-fikih bisnis gitu. Nah, yang pertama-pertama awal-awal lah kita sebenarnya pengen tahu tentang konsep rezeki atau pintu-pintu rezeki itu bagaimana Pak Ustadz? Karena apa ya? Kalau pebisnis itu ya selain menghasilkan uang, kita juga kebanyakan ngeluh Pak. Kalau omsetnya lagi sepi, kita ngeluh aduh gimana ini gitu ya. Sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan tentang rezeki itu sendiri. Nah, gimana Pak Ustadz untuk si konsep pintu rezeki ini di dalam Islam itu bagaimana? Ya, terima kasih Pak Mas Ajis ya. Ya. Jadi begini, Islam itu memang agama yang sangat memperhatikan tentang kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian dalam Islam itu justru kalau kita lihat dalam sirah nabawiyah atau para sahabat itu orang-orang yang ditunjuk oleh Nabi sebagai calon-calon surga itu rata-rata pembisnis, Pak. Oh, gitu. Iya, pembisnis. Contoh seperti Abu Bakar itu pembisnis, Utsman bin Affan pembisnis, Abdurrahman bin Auf itu pembisnis. Dan mereka dicap masuk surga, bahkan kamu di surga semuanya gitu. Ditunjuk ada 10 sahabat itu rata-rata pembisnis. Jadi peluang untuk dakwah sebagai seorang pembisnis itu sangat besar gitu loh. Gitu. Pada dasarnya menjadi pegawai atau pembisnis itu sama saja ya, tergantung kita, tergantung amanah atau tidak. Tapi justru jadi pembisnis itu, jadi pengusaha terutama itu membuat bisa gampang segala sesuatu. Dakwah sekarang apa sih yang nggak pakai biaya kan gitu. Iya. Nah dengan orang keluar di masuk, misalnya Ustadz keluar di masjid, ayo ke masjid, ayo sholat, ayo sholako. Itu kadang-kadang masyarakat responnya kecil. Tapi kalau orang kaya yang ngomong, ayo ke masjid, yang ke masjid saya bayar 100.000, yakin masjid penuh gitu ya. Iya, betul seperti itu. Gitu. Nah kemudian tadi tanyakan bahwa 9 dari 10 itu pintu rezeki itu dari dagang. Bahkan mungkin bukan 9. Kalau saya membaca sebuah buku yang berjudul Pembuka Pintu Rezeki Syekh Fatih Yakan, salah seorang pakar dari Mesir, 20 pintu rezeki. 20 pintu rezeki. Nah, 19 itu dari berdagang. 19 berdagang. 19 berdagang, artinya pembisnis kan, pengusaha. Iya. 1 dari bidang jasa. Satunya dari bidang jasa. Jasa diperbutkan jadi guru, jadi dokter, jadi tentara, itu 1. Tapi 19 itu adalah pembisnis, orang-orang pengusaha. Maka coba lihat aja nih, yang orang-orang yang kaya di negara kita di Indonesia itu rata-rata pembisnis, pengusaha gitu, pedagang gitu. Berarti memang rezeki itu mungkin lebih banyak kalau misalkan kita berbisnis gitu ya Pak Ustadz ya? Iya. Memang Al-Quran juga misalnya di dalam surat Al-Quraisy itu li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas sita'i wassoib. Gitu, ini konsep ekonomi dalam Islam, konsep beragam. Apakah kalian tidak melihat kondisi orang Quraisy? Orang Quraisy itu adalah nenek moyang Rasulullah. Mereka itu pembisnis handal gitu. Mereka berdagang antar benua, bukan antar regional. Mereka pada musim dingin ke Sam misalnya, atau musim panas mungkin ke Yaman dan lain sebagainya seperti itu. Artinya mereka bisnis sudah besar gitu. Ya itu konsep-konsep Islam. Dalam Al-Quran itu sendiri seperti itu. Kita diarahkan untuk ke arah sana. Karena gampang, kalau banyak duit itu dakwah itu gampang, Pak. Iya. Gampang. Gitu. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi memang berarti dianjurkan aja berarti ya, atau gimana Pak? Ya bukan dianjurkan lagi, mungkin ya diharuskan begitu. Nah, agama Islam itu bukan hanya pemikiran akhirat, dunia juga penting untuk kebaikan akhirat. Tapi mungkin pembisnis, kalau ke pengusaha-pengusaha Islam itu Pak, nyari duit sebanyak-banyaknya itu untuk ibadah, agar dia bisa sodako, bisa impak, bisa membangun masjid, bisa haji, bisa umroh, bukan hanya semata-mata
mencari kekayaan gitu loh. Dalam Islam itu seperti itu. Nah, tentunya kalau dalam bisnis itu ada etika, ada caranya. Bahkan Rasulullah SAW, kalau kalian berbisnis tanpa ilmu itu akan terjerembab kepada hal-hal yang dilarang dalam bisnis itu sendiri gitu. Ada aturannya. Ada gitu. aturannya Ada aturannya menurut Islam. Bagaimana tuh Pak Ustadz aturan? Ya aturannya misalnya Islam. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Qila ya Rasulullah ayul kasabil a'mal, ayul kasabi atyab." Qala gitu. Rasulullah pernah ditanya, wahai Rasulullah, amal apa yang paling baik gitu kan. Qala amalur rajul biadihi wa kullu bai'in mabrur gitu ya. Amal yang paling baik itu bagi seseorang itu adalah dia bekerja dengan tangannya. Kullu bai'in majrur dan kullu bai'in mabrur dan setiap perdagangan yang mabrur, artinya mungkin ada aturan-aturannya. Dalam konsep Islam itu teman-teman Bapak Mas Ajis ya, bahwa kaidahnya aja ketika dalam hal ibadah, al aslu fil ibadah at-tahrim. Asal dari ibadah adalah haram. Ya. Ibadah itu asalnya diharamkan, Pak. Puasa asalnya haram. Ya, kecuali ada dalil gitu yang membolehkannya. Nah, tetapi dalam hal muamalat, dalam hal berbisnis dan dalam hubungan antara manusia, al aslu fil muamalah al ibahah. Asal dari bisnis, dari muamalat adalah dibolehkan. Jadi semua bisnis itu boleh dalam Islam. Kecuali ada hal-hal yang tidak dilarang, seperti tidak boleh goror. Ya. Goror itu berbuat batil, berbuat zolim sama orang lain. Ada unsur maisir, unsur goror, unsur maisir, unsur perjudian gitu. Tidak boleh. Atau mungkin ada ketentuan-ketentuan yang dilarang. Jadi pada dasarnya bisnis apapun boleh, silakan. Selama tadi tidak membuat orang sakit hati, tidak menjolimi orang lain, tidak ada unsur perjudian, itu dibolehkan. Maka luas sekali. Luas sekali berarti ya. Iya, cabangnya pilihannya. bisnis itu. Berbeda dengan ibadah. Kalau ibadah mah artinya kalau ada perintah dia harus dilaksanakan. Nah, tapi kalau nggak ada perintah jangan. Baru dah. Kalau justru kalau bisnis itu atau jadi pengusaha itu, berusaha itu memang silakan gitu. Sekreatif mungkin ya. Sekreatif mungkin. Silakan berbisnis sekreatif mungkin gitu, dan menghasilkan mungkin. Nah, kalau cara berbisnis itu sendiri Pak Ustadz di zaman Nabi itu seperti apa sih? Ada perbedaan nggak? Karena kalau di zaman sekarang kan kita lihat ya udah banyak banget jenisnya, banyak banget macamnya gitu ya, bahkan macam-macam lah gitu. Justru memang kalau ketika zaman Nabi mungkin bisnis itu atau usaha itu hanya berfokus pada perdagangan ya, karena mungkin kondisi negara Arab Timur Tengah ketika itu menggersang tidak ada pertanian, pertanian mungkin ada sebagian ya, kurma dan lain sebagainya. Peternakan juga ada, tapi mereka itu untuk mengembangkan perekonomian itu ya dengan cara berdagang. Pedagang itu dalam bahasa Arab itu tajir. Oh, tajir. Tajir itu pedagang. Artinya, Pak. Tajir itu kan kalau bahasa kita, cowoknya tajir, orang kaya kan. Orang kaya. Iya. Justru dalam bahasa Arab itu tajir itu artinya pedagang. Oh gitu. Ya, baru orang yang akan menjadi kaya itu harus dagang, Pak. Harus dagang. Kata tadi, 19 pintu rezeki, ada 20 pintu rezeki, 19-nya dari jalur berdagang. Satu dari jalur yang non berdagang gitu, misalnya jasa misalnya gitu. Iya. Gitu. Ya. Maka Islam sangat memperhatikan dengan kaidah-kaidah tertentu, tentunya ya dagang juga nggak sembarangan. La tatajir pisaukina illa man faqiha aklar riba, gitu ya. Artinya janganlah seseorang berdagang di pasar kami sampai dia tahu paham betul tentang riba. Jadi kalau belum tahu ilmu tentang riba, ya berdagang tuh riba lagi gitu. Gitu. Bahkan di sini dia keterangkan nih. Iya. Manin tajaro qabla ayat apa kohu irtatoma fir riba sumartatoma gitu ya. Barang siapa yang berdagang namun belum memahami ilmu agama, maka dia pasti akan terjerumus kepada riba. Gitu ya. Mungkin nanti dalam konteks lain kita akan membahas tentang riba seperti itu.
Karena kalau dalam bisnis itu ya memang mulai dari modalnya, belum kerja sama orang gitu ya. Sangat dekat dengan riba Pak ya. Artinya kalau kita sebenarnya sih kan gini, Allah dalam Al-Qur'an itu wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba dan jual beli itu Pak dekat Pak, hampir mirip. Hampir mirip. Tapi riba jual beli mah dihalalkan, riba haram. Gitu. Nah, sekarang perbedaannya apa? Coba sedikit kita akan membahas. Ada jual beli dan riba gitu. Konteksnya Allah kan dalam Al-Qur'an wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Bedanya apa? Jual beli itu adalah uang, barang atau jasa plus uang, berhubungan dengan uang. Itu jual beli namanya. Ada uang, ada barang atau jasa. Jasa itu mesti seperti pegawai, itu kan tijarah juga, perdagangan juga. Kalau riba itu uang dengan uang. Uang dengan uang. Uang dengan uang kalau dilebihkan itu bisa jadi riba gitu. Nah, makanya itu bedanya gitu. Nah, sekarang kan ya kayak perbankan, kayak orang-orang bisnis di uang dengan uang yang digandakan atau yang dilebihkan itu riba. Mungkin nanti konteks yang lain kita akan bahas khusus tentang riba gitu loh. Ya karena terkait ini ya itu lebih dalam lagi lah. Kita bahas lebih dalam lagi mengenai riba. Karena sekarang kita bahas yang tadi ya, yang permasalahan rezeki ini nih Pak Ustadz. Tadi kan ada 19 pintu rezeki dari berdagang dan satunya pun itu jasa ya. Bukan. Terus yang karyawan gimana nih Pak? Karyawan di bidang jasa tadi. Oh, Pak. Karyawan jasa. Oh, karyawan itu juga kan tanda saya tadi yang namanya buy itu jual beli itu adalah barang atau jasa dengan uang. Bekerja di mana di perusahaan atau di swasta ataupun pegawai negeri atau mungkin kayak polisi, tentara, dokter, itu kan jasa dengan uang gitu loh. Gitu ya. Nah, kalau uang dengan uang dilebihkan harus ada keuntungan. Nah, itu bisa jadi kepada riba, Pak. Riba itu seperti itu bedanya gitu aja. Tipis antara jual beli dan riba gitu. Berarti kalau karyawan juga bisa disebut berbisnis lah ya gitu ya. Tijarah namanya, perdagangan juga. Gitu. Karena masuk ke dalam tadi sistem yang jasa tadi ya, menjual tenaga kita dan pikiran kita ditukar menjadi uang gitu. Gitu. Terus masalah nanti pintu rezeki ya, artinya peluang-peluang untuk menjadi orang kaya itu dari berdagang, gitu, dari berbisnis. Cuma dalam Islam ada ketentuan-ketentuan bisnisnya berdagang itu yang tadi misalnya. Pertama tidak boleh goror. Goror itu berbuat zalim kepada orang lain, ada tipu daya di sana, ada merugikan orang lain gitu. Terus tidak ada unsur maisir, gambling. Gambling. Spekulasi Pak ya. Spekulasi itu. Nah, kemudian ada unsur riba tadi. Terus ada unsur menipu orang lain, di situ ada ketentuannya. Itu aja. Silakan yang lainnya selama tidak masuk larangan ini, silakan mau bisnis pakai apapun. Gitu seperti itu dalam Islam. Apalagi kalau misalnya kita lihat perdagangan para sahabat seperti Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman itu orang yang paling jenius ketika berbisnis. Bahkan ada yang mengatakan bahwa setiap usaha setiap tanah yang dia langkahi, dia injak ketika berbisnis pasti jadi emas. Ada istilah seperti itu. Karena dia sampai piawai banget dalam berbisnis. Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu salah seorang sahabat yang kaya, dan kemudian setelah dia banyak itu dia tidak tanggung-tanggung untuk menyumbangkan kepada Islam, kepada agama. Islam atau agama kita itu akan maju dengan orang-orang yang berduit, Pak. Karena tadi saya ilustrasikan. Kalau misalnya ada ustadz tadi di masjid, ayo bapak-bapak pengajian, ibu-ibu silakan pengajian. Yang datang 1 orang, 2 orang, 3 orang. Tapi kalau orang kaya, ayo yang ke masjid saya kasih 100.000 penuh. Membangun masjid, orang kaya tinggal tunjuk duitnya ada. Jadi gampang. Jadi silakan cari kekayaan sebanyak mungkin, tapi bukan hanya semata-mata untuk memperkaya diri untuk kepentingan agama, untuk membangun fasilitas agama, kebutuhan keluarga. Terus dalam Islam itu harus punya ifah, namanya ifah itu artinya harga diri. Orang kaya kan berarti punya kewenangan, punya harga diri. Itu Islam penting seperti itu. Nah, jadi berdagang ini kan jadi sumber rezeki yang banyak lah Pak ya.
Nah, yang dikeluhkan oleh teman-teman ini adalah teman-teman pebisnis ya. Itu kadang merasa, aduh, saya udah berdagang tapi nggak kaya-kaya gitu Pak. Padahal di antara tadi itu pintunya pun bahkan ada 19 misalkan ya. Iya. Itu berdagang gitu. Tapi kok nggak ada nih gitu kebagian saya hasilnya gitu. Yang pertama yang harus kita perhatikan konsep kaya itu apa gimana gitu. Apa Gimana, kaya Pak? itu punya mobil mewah, punya rumah bagus, punya istri cantik, punya tanah deposito banyak di bank gitu ya. Kaya itu sebenarnya ini gini Pak. Harta itu ada sebut dengan rizki, ada yang disebut dengan mal. Kalau rizki semua orang rizki sama. Bapak, Pak Mas Ajis, kemudian yang lainnya rizkinya sama. Rizki itu kan sesuatu yang dimakan oleh kita. Itu Pak, dimakan oleh kita masuk ke dalam perut itu rizki namanya. Dan semua orang sama, bahkan orang kaya dengan orang miskin biasa rizkinya banyakan orang miskin. Makannya banyak. Makannya. Gitu. Orang kaya mungkin makan pilih-pilih satu piring, setengah piring atau dibatasi. Tapi orang kaya misalnya tukang beca yang habis ngegoes beca capek makannya 2 piring. Itu rizkinya banyak. Yang mereka tuh titipannya, hartanya Pak. Titipannya justru dalam Islam, konsep Islam itu orang memandang kaya itu adalah banyak titipan gitu. Justru itu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau orientasinya kepada titipan, ketika seorang muslim dikasih sepetak emas, satu ladang emas, pasti dia besok minta akan 2 ladang emas lagi. Begitu Pak. Yang paling penting bagi kita itu bersyukur gitu loh. Bersyukur apapun yang diberikan oleh Allah, ya itulah rezeki kita. Apapun kalau orientasinya dunia, mengumpulkan lain. Dalam Islam tidak ada konsep seperti itu. Iya. Tadi boleh mengumpulkan harta, tapi untuk ibadah, untuk membangun fasilitas agama, membangun masjid, untuk membangun pesantren, untuk haji, untuk umroh dan lain sebagainya, bukan untuk memperkaya diri gitu loh. Seperti itu. Jadi dibedakan dulu ya antara berarti rezeki untuk kita dan titipan ya Pak ya. Jangan sampai kita terus mengeluhkan apa yang dititipan sebenarnya ya. Kok saya nggak dititipi gitu ya. Iya, bahkan di dalam Al-Quran juga summalatus aluna yauma izin anin naim. Kemudian akan kami tanyakan seluruh nikmat yang telah diberikan. Nah, dalam Islam, konsep Islam itu harta itu kan Pak, itu akan 2 pertanyaannya. Kalau untuk harta, kalau untuk ilmu mungkin 1 dipakai apa ilmunya. Tapi untuk harta dalam hadis dari mana dipakai kemana harta itu. Kita punya mobil, dari mana nyarinya tuh mobil. Kemudian setelah kita punya mobil, dipakai apa mobilnya? Gitu. Itu 2 pertanyaannya berat timbangannya. Ketika Abdurrahman ditanya oleh Rasulullah, Abdurrahman akan masuk surga dengan merangkak. Abdurrahman kaget. Kemudian dia infakkan seluruh hartanya Pak. Nggak tanggung-tanggung dia. Tetapi karena memang rezekinya jadi Allah berikan dia kemudahan, semakin diinfakkan semakin banyak gitu. Begitu memang konsep Islam. Mana koso malun min sodakotin. Tidak akan berkurang harta yang disodakohkan. Itu konsep Islam. Cari harta sebanyak-banyaknya untuk sodako, untuk infak. Allah akan ganti lebih daripada itu. Begitu konsep dalam Islam. Jadi silakan pembisnis apapun, kalau pembisnis muslim silakan pelajari dulu hal-hal yang dilarang ketika dia berbisnis, baru bisnis, cari bagaimana. Boleh kita menggunakan seluruh akal pemikiran kita. Bahkan ada sebuah buku yang berjudul Mencari Kaya dengan Berpikir. Artinya kreasi-kreasi inovatif silakan oleh umat Islam. Selama tidak tadi menyimpang kepada beberapa konsep tadi seperti goror, riba, maisir dan lain sebagainya. Nah, buat teman-teman netizen ya, tidak perlu lagi mengeluh-eluh lagi Pak. Karena yang saya juga kan membuka bisnis itu jasa desain Pak ya. Jadi teman-teman yang mau bisnis bisa bikin misalkan desain kemasannya, desain logonya itu ke sini. Nah, saya itu sering ngobrol sama pebisnis lain itu, keluhannya itu kalau lagi sepi, wah gimana nih Pak katanya gitu. Seolah-olah bahwa berdagang itu malah jadi tidak membuat kaya dan
tidak ada rasa syukur lah di situ gitu ya. Nah, sekarang mungkin udah terjawab buat teman-teman semua bahwa tadi harus dipisahkan dulu antara rezeki yang buat kita makan dan titipan mungkin itu ya. Bisa kita segala sesuatu yang dipakai oleh kita. Iya, benar. Gitu loh. Kalau hanya disimpan mungkin itu titipan yang dipakai oleh kita. Nah, gitu ya teman-teman ya. Cukup sekian dulu mungkin ya untuk episode pertama ini. Nah, buat perkenalan aja nih sebenarnya Pak. Episode pertama ini kita ngebahas rezeki, dan buat teman-teman jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Juga di share jika konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.